Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan studi kasus mengenai Customer Relationship Management atau CRM pada perusahaan Shopee dan Bukalapak. Yang terhormat, pengampu mata kuliah marketing Ibu Dr. Maria Assunta Wikantari, SSMBA CWM, selaku dosen pengampu mata kuliah marketing kelas F. Next. Adapun anggota dari kelompok 5 ini terdiri dari Gusti Nurul Sapitri dengan NIM akhir 041, lalu ada Nurbaiti Ayu Agustin dengan NIM akhir 242, lalu ada Anik Muflihan Nurkolbi dengan NIM 248, dan terakhir saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM akhir 250. Pendahuluan, persaingan yang ketat dalam dunia usaha dipengaruhi oleh teknologi. Banyaknya dampak positif yang dialami perusahaan seperti waktu dan biaya dalam memberikan informasi kepada pelanggan secara online tanpa media konvensional. Bagi para pelaku usaha, kepuasan pelanggan sangat penting karena untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang diberikan. Dapat menghasilkan loyalitas pelanggan sehingga pelanggan juga dapat memberikan rekomendasi pada orang lain, dan di satu sisi, tolak ukur keberhasilan pelaku usaha terhadap sebuah pelayanan adalah kepuasan pelanggan. Dalam proses bisnis, perusahaan dan teknologi di dalamnya merupakan strategi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjaga relasi terhadap pelanggan yang dinamakan dengan Customer Relationship Management atau CRM. Salah satu perusahaan yang menggunakan CRM di Indonesia yaitu ada perusahaan Shopee dan Bukalapak dalam menjaga hubungan baiknya dengan pelanggannya. Adapun kajian literatur yaitu yang pertama Customer Relationship Management. CRM sendiri merupakan perangkat cara pemasaran atau dukungan yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kualitas dalam hubungan terhadap pelanggan, menjaga dan memaksimalkan penghasilan atau jarak oleh pelanggan, oleh Ben Haddow dan Leray pada tahun 2017. Lanjut, Electronic Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini merupakan teknik baru yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pemasaran perusahaannya, oleh Al-Hayo DKK 2009. CRM ini mencakup semua proses yang dibutuhkan dalam memperoleh, membangun, dan menjaga hubungan pelanggan melalui operasi bisnis pada Khalifa dan Sen 2005. Selanjutnya, customer atau pelanggan ini sendiri. Menurut Philip Kotler dalam buku Principle of Marketing, pengertian pelanggan adalah semua individu dan rumah tangga yang ingin membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Selanjutnya ada customer satisfaction, di mana kepuasan pelanggan ini adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pelanggan. Apabila kinerja produk lebih rendah dibandingkan harapan pelanggan, maka pelanggan merasa puas atau sangat gembira. Sedangkan merasa tidak puas dapat menjadi hal yang berbahaya bagi perusahaan. Pada Dominici dan Guzzo pada tahun 2010. Selanjutnya ada e-marketplace, adalah bagian dari e-commerce, di mana e-marketplace ini merupakan suatu wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar di mana perusahaan dapat mengambil bagian dari bisnis to bisnis e-commerce atau kegiatan e-bisnis lainnya pada Grieger tahun 2003. Next. Selanjutnya kita akan ke Shopee, perusahaan Shopee. Adapun pengertian dari perusahaan Shopee ini adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone, di mana Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online, tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun, cukup menggunakan smartphone Anda, Shopee akan menawarkan berbagai macam-macam produk fashion, hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk kelebihan dan kekurangan Shopee. Kelebihan Shopee. Yang pertama, gratis membayar. Teringat saat pertama kali saya berbisnis di marketplace, ini hanya bersama satu buat saya di marketplace ini. Trafiknya hampir sama dengan pengemudi di website saya ini. Hitungannya menurut saya fantastis untuk toko yang baru saja dibuat dengan trafik yang banyak pula. Secara tidak langsung pasti akan mendapatkan jumlah orderan yang paling banyak. Yang kedua, yaitu sistem yang mudah digunakan. Penggunaan marketplace yang satu ini sangatlah mudah. Sekalipun orang awam yang baru saja mengenal e-commerce, menggunakan aplikasi ini untuk berniaga online sangatlah mudah digunakan baik dari aplikasi Android maupun versi website-nya. Selain itu, membuka toko lewat aplikasi ini sangat mudah.
Tidak perlu menyiapkan dokumen usaha atau surat untuk berjualan lewat aplikasi Shopee, sehingga terus mulai berjualan maka toko Anda sudah bisa jadi. Yang ketiga, adanya fitur-fitur penghargaan untuk penjualan. Penjual di Shopee memiliki banyak kriteria dan syarat. Contohnya adalah penjual dengan label star. Tentunya hal ini sangat menguntungkan penjual karena kita mendapatkan tag label tersebut tentu dapat juga dapat menjadi nilai plus di mata konsumen. Yang keempat, bisa melakukan komplain lewat live chat. Shopee sangat mengapresiasi penjual yang bergabung dengannya. Jika kita memiliki pertanyaan yang perlu ditanyakan atau terdapat masalah, maka chat Shopee akan melayani kita 24 jam. Ada juga kekurangan aplikasi Shopee. Yang pertama, harga yang sangat tidak terkontrol. Bagi penjual yang ingin bertanya di sini akan tetapi barang yang kita miliki berasal dari bukan suppliernya, langsung pasti akan menjadi melihat kompetisi harga yang ditawarkan. Bahkan, banyak pabrik besar telah membuka usaha dan berjualan langsung di marketplace ini, sehingga tak heran pedagang kecil yang harus mengalah. Yang kedua, akun lama cenderung menjadi peminat persaingan. Seperti yang Asmi sebutkan di atas, adanya apresiasi memberikan fitur star ataupun yang lainnya. Selain itu adalah kelebihan juga secara tidak langsung adalah kekurangan. Yang ketiga, upload gambar yang kadang gagal. Nah, yang ini sering terjadi belakangan karena Shopee mungkin membutuhkan jaringan yang kencang, mungkin masalah ini sering terjadi. Yang keempat, potongan harga yang mahal. Dibandingkan dengan marketplace lain, potongan harga untuk berjualan di Shopee menurut Asmi pribadi sangat besar. Mungkin karena marketplace ini sudah menjadi nomor 1 di negara kita. Jadi biaya kita tanggung juga sebanding dengan gratis atau keuntungan yang kita dapatkan. Keunggulan Shopee. Yang pertama, menjual barang dengan cukup cepat dan dapat dilakukan hanya dalam waktu 20 detik. Yang kedua, memudahkan penjual dalam memasarkan barang dagangnya menjadi fitur foto sehingga bisa mengunggah foto barang hingga 9 foto. Hal ini termasuknya pembeli bisa memilih lebih jeli tentang barang yang ia beli. Yang keempat, memiliki layanan gratis ongkir atau ongkos kirim. Selanjutnya, memiliki layanan terbaru yang bisa digunakan untuk membayar tagihan PLN. Yang keenam, memiliki tampilan dikemas menarik dan dapat digunakan dengan mudah walaupun oleh pengguna yang baru. Kedelapan, memiliki fitur menawar memungkinkan pembeli untuk menawar harga. Next. Bukalapak. Definisi Bukalapak. Bukalapak adalah suatu perusahaan e-commerce ataupun marketplace yang sudah terkenal serta dipercaya di Indonesia. Satu pasar online atau tempat jual beli online. Dan yang terbaik cara marketplace tempat mempertemukan penjual serta pembeli. Bukalapak dan saingannya yaitu Tokopedia. Maka dari itu membangun Indonesia menjadi sangat baik. Next. Dibaca oleh kelebihan dan kekurangan Bukalapak. Kelebihan Bukalapak. Yang pertama itu ada selalu cepat dalam menjalankan pengantaran dan berinovasi. Yang kedua, menambahkan gambar-gambar produk yang sangat mudah dan efisien dan bisa drag drop 5 gambar serta hemat waktu dan juga praktis. Yang ketiga, manajemen stoknya benar-benar sangat akurat. Jika sedang menunggu pembayaran, maka stok akan dikurangi, dan bila batal, maka stok akan dikembalikan, agar mencegah pembeli membayar barang yang stoknya apabila sudah habis. Yang keempat itu, pilihan jasa pengiriman yang lumayan cepat dan juga bisa memilih opsi gratis ongkir atau ongkos kirim ini. Yang kelebihan di Bukalapak, terkadang orang ragu berbelanja online dikarenakan masalah ongkos kirim tersebut. Yang kelima itu dapat mengatur diskon di suatu produk dan biasanya pihak Bukalapak juga sering menyediakan diskon sehingga dapat meningkatkan kesempatan barang laku. Yang keenam ini ada dana akan masuk ke buka dompet cuman 1 hari setelah data tracking mengatakan bahwa barang diterima oleh pembeli. Tujuh itu tampilan transaksinya sangat baik di aplikasinya maupun di website, sangat simpel dan informatif, mulai dari suatu barang maupun ke detail alamat pribadi. Ketujuh ini security ataupun keamanan akun sudah sangat bagus. Kode OTP otomatisnya juga membantu secara praktis. 8 ini gratis fitur premiumnya terlihat sangat bagus serta jelas. Selanjutnya itu bisa berbelanja tanpa registrasi tetapi tetap harus berhati-hati. Dan jangan lupa membaca deskripsi terlebih dahulu dengan baik. Dan selanjutnya itu ada juga metode pembayaran serta transfer cukup, lengkap serta banyak pilihan lainnya. Yang terakhir itu kelebihan yang terakhir, barang yang akan dikirim maksimal 2 hari setelah pembayaran. Kekurangan Bukalapak.
Yang pertama itu ada dari secara keseluruhan mulai dari jumlah barang dan variasinya sangat sedikit dibandingkan toko lainnya. Yang kedua itu tampilan website kurang mengesankan karena tidak ada garis batas dan kontras antara konten yang disebar dan backgroundnya. Yang ketiga, apabila mengedit deskripsi barang, seringkali error dikarenakan banyaknya teks-teks HTML yang ikut termasuk dalam tulisan. Keempat itu di halaman beranda cukup berat dan bisa membuat aplikasi tersebut nge-lag. Karena adanya lag pada aplikasi, maka akan mengurangi para pembeli untuk memakai aplikasi Bukalapak tersebut. Yang kelima ini ada pencairan saldo dari buka dompet, maka sangat lama. Dampak Shopee dan Bukalapak terhadap negara. Yang pertama itu ada bertambahnya tenaga kerja e-commerce secara pesat. Saat ini industri e-commerce telah berdampak positif bagi lapangan kerja Indonesia dengan estimasi 4 juta pekerja terhubung dengan ekosistem ini. Pada 2022, pertumbuhan pasar e-commerce Indonesia dapat merangkul sekitar 26 juta pekerja atau 20% angkatan kerja Indonesia. Lapangan kerja baru ini meliputi yang muncul untuk mendukung kegiatan e-commerce seperti posisi pemrograman atau logistik di perusahaan e-tailing, dan pekerjaan yang sudah ada namun diperbarui oleh perkembangan e-commerce seperti pengelola UMKM yang berpindah dari bisnis offline ke online. Yang kedua, ada konsumen Indonesia menjadi lebih hemat lebih banyak. Selain produsen dan distributor, tren perbelanjaan konsumen juga akan mengalami berbagai perubahan. Sejauh ini kemudahan dalam bertransaksi dan memulai produk telah mendorong jumlah konsumen online diproyeksikan meningkatkan sekitar 25% tiap tahun dan akan mencapai 65 juta orang pada 2022. Peningkatan popularitas belanja online juga terkait dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan belanja produk serupa secara offline. Misalnya konsumen online di Pulau Jawa, terutama dalam urban rata-rata, berhemat sekitar 4-14% dibanding berbelanja offline. Ini dikarenakan biaya operasional tinggi membuat harga barang offline makin mahal. Sementara jaringan distribusi yang menyeluruh membuat biaya pengiriman online makin murah. Sementara itu, konsumen online luar Jawa, terutama di daerah terpencil, dapat berhemat sekitar 11-25%. Dalam kasus ini, berbelanja online jauh lebih murah dikarenakan biaya inventarisasi distributor barang offline yang tinggi. Namun, ongkos pengiriman masih berdampak tinggi ke harga barang online. Di sejumlah kota luar Jawa seperti Palembang dan Timika, ongkos pengiriman bisa mencakup 40-50% dari total biaya pembelian suatu produk. Yang ketiga itu ada mendorong partisipasi wilayah rural atau wilayah terpencil. Saat ini ada sekitar 70% transaksi online Indonesia masih berasal dari 4 wilayah urban terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Namun sejumlah tren sejauh ini menunjukkan e-commerce juga dapat menjadi sarana bagi penduduk di wilayah rural untuk meningkatkan kontribusi dalam ekonomi nasional dan internasional. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data, proses analisis data yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data. Pengumpulan data terhadap para pengusaha penjualan online dan para pelanggan online pada Shopee dan Bukalapak diperoleh data berupa grafik sebagaimana tampak pada gambar 5 dan gambar 6. Next. Gambar 5 dan gambar 6 merupakan grafik yang menunjukkan tingkat pelayanan pada Shopee dan Bukalapak. Terlihat dalam data tersebut menunjukkan bahwa Shopee memiliki nilai yang lebih dari Bukalapak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya komentar pada Shopee. Next. Setelah pengujian tingkat pelayanan, terdapat juga data yang dikumpulkan untuk mengukur seberapa sering pelanggan melakukan aktivitas terhadap aplikasi Shopee dan Bukalapak. Data tersebut dapat kita lihat pada gambar 7 dan gambar 8. Pada gambar 7 dan 8, dapat dilihat aktivitas pengguna di dalam aplikasi Shopee dan Bukalapak. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa aktivitas pengguna cukup tinggi pada aplikasi Shopee. Terlihat jelas bahwa perbedaannya mencapai 10,3%.
Setelah pengujian tingkat aktivitas pengguna setiap bulannya, data yang dikumpulkan juga berupa pengujian untuk mengukur tingkat kepercayaan seseorang dalam melakukan transaksi pada aplikasi Shopee dan Bukalapak. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10 di slide selanjutnya. Pada gambar 9 dan gambar 10 adalah grafik yang menunjukkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap pelayanan yang diberikan di dalam aplikasi Shopee dan Bukalapak. Gambar 9 menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Pada data tersebut, dapat dilihat tingkat loyalitas pengguna terhadap Shopee lebih tinggi dibandingkan aplikasi Bukalapak. Kepercayaan dari pelanggan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi para pengusaha yang melakukan penjualan secara online. Karena dengan kepercayaan dari pelanggan terhadap produknya akan menentukan jalannya marketplace. Selanjutnya ada dampak penerapan CRM bagi aplikasi Shopee dan Bukalapak. Nah, dampak penerapannya ini memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama perusahaan marketplace tersebut dapat mengetahui keinginan dari para pelanggannya sendiri. Dengan adanya CRM, para pengusaha online dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan dari pelanggannya dengan berhubungan langsung melalui media elektronik. Jadi kesimpulannya, yang pertama penerapan CRM pada Shopee dan Bukalapak dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan terhadap Shopee dan Bukalapak. Hal tersebut juga dapat dilihat dari data yang telah dikumpulkan. Dapat terlihat dengan jelas suatu perbandingan tingkat kepercayaan yang akan berbanding lurus dari perusahaan Shopee dan Bukalapak. Lalu yang kedua, penerapan CRM pada marketplace di Indonesia merupakan strategi yang memiliki peranan penting dalam membangun relasi yang baik terhadap pelanggan. Sehingga setiap kritik, saran dari pengguna dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.